Oke, kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan alhamdulillah karena lagi dan selalu kita selalu bertemu lagi. Senang rasanya bisa bertemu teman-teman walaupun secara tidak langsung dengan niat awal yang baik, yaitu saling belajar satu sama lain. Saya belajar dari Anda dan Anda belajar sedikit juga dari saya. Dan semoga teman-teman pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang penuh berkah, pertemuan yang bermanfaat setidaknya sesedikit-sedikitnya bagi Anda dan sebesar-besarnya bagi masa depan Anda kelak. Nah, teman-teman, ini sudah pertemuan ke-6, pertemuan ke-6 sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia di mata kuliah tersebut. Nah, hari ini teman-teman, setelah sebelumnya kita belajar tentang tipologi partai, kemudian fungsi partai politik, dan banyak varian materi lainnya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar secara menyeluruh tentang apa itu sistem kepartaian. Tanpa berlama-lama, teman-teman, izinkan saya melakukan share screen buat teman-teman. Sebentar ya teman-teman, laptop saya tua, kurang representatif. Oke, mungkin di screen teman-teman sudah ada slide PPT tentang sistem kepartaian. Nah, jadi nanti slide per slide akan saya jelaskan tentang substansi dari materi sistem kepartaian. Sebentar ya. Sistem politik. Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Maurice Duverger, salah satu pakar dalam ilmu politik, menggolongkan sistem kepartaian itu menjadi 3 jenis, yaitu sistem partai tunggal, sistem bipartai, dan sistem banyak partai. Nah, berangkat dari teori yang disampaikan oleh Maurice Duverger tentang penggolongan sistem kepartaian, inilah yang kemudian akan saya jelaskan secara rinci kepada teman-teman, sekaligus ingin memperkenalkan apa saja sih sebenarnya sistem partai yang sudah berjalan di berbagai belahan dunia. Oke, teman-teman, pertama-tama mari kita bahas tentang apa itu sebenarnya sistem partai tunggal. Nah, teman-teman, sistem partai tunggal itu umumnya kita temukan pada negara-negara komunis. Ini seperti yang sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah pemikiran politik atau mata kuliah teori politik dan lain sebagainya. Kita ketahui bersama bahwa dalam sistem komunistik itu partai ya cuma satu. Selain komunis juga ada sistem pemerintahan fasis misalnya. Itu juga cuma satu. Nah, artinya semua sistem politik yang cenderung totaliter itu mengedepankan monopartai atau partai tunggal. Dalam negara yang menerapkan bentuk partai tunggal totaliter, terdapat satu partai yang tak hanya memegang kendali atas militer dan pemerintahan, tetapi juga menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nah, partai tunggal totaliter itu biasanya merupakan partai doktriner dan diterapkan di negara-negara komunis dan fasis seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Nah, teman-teman, ketika kejayaan Uni Soviet
di bawah Lenin dan Stalin, Nikita Khrushchev, sampai kemudian terakhir Mikhail Gorbachev, itu partai cuma satu. Partai itu cuma satu, dan menteri-menteri itu berangkat dari kaderisasi partai politik. Partai bahkan memegang kendali atas militer dan pemerintahan pada saat itu. Nah, sama juga dengan Cina pada saat itu. Partai Komunis Cina saja partainya waktu itu. Tidak ada oposisi dan lain sebagainya. Nah, yang unik di Indonesia, teman-teman, partai komunisnya itu berkompetisi dengan Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, PNI, PSI Partai Sosialis Indonesia, ya, bukan Partai Solidaritas Indonesia. Kemudian juga berkompetisi dengan Partai Syarikat Islam Indonesia, pokoknya banyak. Nah, itu yang menarik. Partai komunis di Indonesia itu bisa dibilang yang paling menarik, karena PKI itu selain bukan berseberangan, ya, tapi kontradiktif dengan sistem komunis yang sudah berjalan. Di mana di negara-negara lain, teman-teman, sebuah negara komunis itu menganut satu partai, sedangkan di Indonesia sendiri ya memang bukan PKI sebagai partai penguasa, tapi yang menariknya PKI juga masuk ke dalam sistem di mana dia berkompetisi dengan partai-partai lain, dia melancarkan propaganda dan lain sebagainya. Dan lebih menarik lagi, teman-teman, PKI itu pasca dekret presiden tahun 59 itu sangat dekat dengan pemerintahan Soekarno. Anak emasnya Soekarno pada saat itu, karena dia masuk dalam propaganda Nasakom pada saat itu. Nah, itulah yang kemudian menjadikan PKI ini anomali sekaligus catatan sejarah yang menarik bagi Indonesia, khususnya pada kajian partai politik. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang bagaimana rincinya PKI bermain. Nah, teman-teman, bentuk partai tunggal otoriter itu ialah suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai, tetapi terdapat satu partai besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat memobilisasi masyarakat yang mengesahkan kekuasaannya. Sedangkan partai lain kurang dapat menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi penguasa. Nah, kalau ini lebih kepada ekspresi bagaimana sistem kepartaian berjalan di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru, teman-teman, Golkar itu sebenarnya belum partai politik pada masa Orde Baru, tapi ya namanya peserta pemilu, ya apalagi kalau setara dengan partai politik lah Golkar pada saat itu. Tapi yang ada akhirnya Golkar itu dari tahun 71, 77, 82, 87, 92 sampai tahun 97 pemilu terakhir di rezim Soeharto dia menang terus. Sedangkan partai-partai lainnya seperti PPP dan PDI Suryadi pada saat itu hanya sebagai boneka saja. Nah, ini juga gambaran bagaimana partai tunggal otoriter berjalan. Golkar merupakan ekspresi Orde Baru dalam berpolitik pada saat itu. Tapi kirain Golkar itu bakal runtuh setelah Orde Baru tumbang. Tapi sampai detik ini ternyata Golkar masih menancapkan eksistensinya. Bahkan di beberapa pemilu terakhir, posisi 2, posisi 3 itu masih lah Golkar itu masih bisa menempati. Nah, artinya di tataran grassroots ya masih kuat gitu. Makanya banyak truk-truk nempel stiker Soeharto, enak penak zaman Buto dan lain sebagainya ya. Di Jawa ya orang masih ngelihat Soeharto itu sebagai mantan presiden dan berjasa dan lain sebagainya. Di kampung-kampung tuh nggak tahu bahwa presiden nyulikin orang, kemudian yang demo-demo tuh diculik-culikin, Petrus dan lain sebagainya, nggak tahu. Taunya Soeharto nanam padi di sawah, gembira, selesai. Orang ada waduk Kedung Ombo, ada waduk Kedung Ombo, pikirnya wah senang perairan berhasil, padahal satu kampung digusur, kan nggak tahu kalau di kampung-kampung. Nah, partai tunggal dominan juga merupakan salah satu ekspresi dari partai tunggal. Nah, teman-teman, partai tunggal dominan merupakan suatu sistem kepartaian
yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai, namun satu partai saja yang dominan secara terus-menerus berhasil mendapat dukungan untuk berkuasa. Nah, selanjutnya teman-teman, sebentar ya. Laptopnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja kelemahan dari sistem pemilu, sistem kepartaian mengacu kepada sistem partai tunggal. Nah, yang pertama, teman-teman, sistem partai tunggal itu tidak akan pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM. Jadi jangan ngarep lah kalau misalnya kita pemilu, partainya itu partai tunggal, kemudian ada yang protes karena memilih partai non penguasa, tapi kemudian karirnya dikebiri. Itu kan banyak kasusnya kayak gitu dulu, teman-teman. Zaman dulu ketika PNS ketahuan nggak milih Golkar, itu naik jabatan susah. Karirnya mandek dan lain sebagainya. Itu sebagai anggota Korpri itu otomatis juga sebagai anggota Golkar pada saat itu, golongan karya. Nah, teman-teman, sistem partai tunggal itu tidak akan pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM. Ini juga yang bisa teman-teman lihat dalam sistem negara komunis. Uni Soviet berkali-kali menculik pesaing-pesaingnya, oposisi-oposisi yang kerap mengkritik Stalin, itu kerap diculik-culikin oleh orang-orang partai juga. Nah, selain itu, kelemahan sistem partai tunggal juga tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Karena pada akhirnya, sistem partai tunggal itu hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Makanya dulu juga sering ada istilah Soeharto itu menjalankan politik mercusuar. Ya maksudnya ini, teman-teman. Maksudnya adalah Soeharto hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan kolega dan kroni-kroni bisnisnya. Jadi jangan haraplah dalam pelaksanaan sistem partai tunggal itu terwujud masyarakat yang sejahtera. Loh tapi Pak, zaman Soeharto kan sejahtera dan lain sebagainya. Oh, di Jawa sejahtera. Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu banyak daerah-daerah terbelakang yang tidak tersentuh. Karena ya tidak ada irisan kepentingan dengan penguasa pada saat itu. Kemudian juga tidak adanya sistem kontrol sosial. Artinya dalam partai tunggal itu si partai dan orang-orang itu bebas melakukan apapun, bebas menelurkan kebijakan apapun dan lain sebagainya. Nah, kita teman-teman, sistem partai yang sekarang, di mana sistemnya partai banyak atau monopartai, ketika rezim penguasa Jokowi sebagai representasi PDI Perjuangan membuat kebijakan tertentu, maka otomatis kan nggak mungkin ya satu kebijakan itu disepakati oleh seluruh partai, semua kepala sama itu nggak mungkin lah, teman-teman. Ketika perwakilan dari PDI Perjuangan, fraksi PDI, sepakat dengan presiden membuat undang-undang tentang misalnya Omnibus Law, pasti ada aja partai lain yang tidak setuju. Kita ambil contoh misalnya yang kemarin baru disahkan, Undang-Undang TPKS atau tindak pelecehan kekerasan seksual, saya lupa lagi redaksinya apa, tapi yang pasti itu tentang penanganan kekerasan seksual. Kan ada aja yang nggak setuju, PKS satu nyongcok. Unik memang partai itu mah. PKS tidak setuju dengan undang-undang TPKS. Tapi di luar itu benar atau salah, itu merupakan wujud kontrol sosial. Zaman SBY berencana menaikkan harga BBM premium dari 5.500 ke 6.500. Demo langsung semua. PDIP dengan kader-kadernya protes, walk out, Puan Maharani menangis, dan lain sebagainya. Dengan drama-drama yang tersaji dan lain sebagainya, teman-teman. Di luar itu drama-drama, di luar itu ada kepentingan lain yang pasti itu juga berjalannya kontrol sosial di legislatif ya seperti itu. Ya, itu kalau di partai banyak. Nah kalau di partai tunggal nggak ada, jangan harap kayak gitu.
Dalam sistem kepartaian tunggal, ketika you misalnya membuat kebijakan apa, ada nih yang protes, hilanginlah tuh orang, ganggu. Nah, balik ke poin pertama, jangan harap adanya perlindungan HAM dalam sistem partai tunggal. Nah, kemudian teman-teman, sistem partai tunggal juga tidak mengakui doktrin-doktrin politik demokrasi yang berlaku di negara liberal atau negara demokrasi lainnya. Jadinya sakarep nawe kumaha partai pemenang atau kumaha partai tunggal itu tadi. Protes-protes tentang transparansi, protes-protes tentang akomodasi aspirasi itu kayaknya udah nggak ada dalam sistem partai tunggal. Nah, sistem partai tunggal juga tidak mengakui adanya konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, dan perubahan terhadap konstitusi negara serta HAM. Nah, ini yang paling perlu teman-teman ketahui. Dan terakhir, sistem partai tunggal tidak mengakui adanya kebebasan pers. Karena apa? Karena partai tunggal merupakan corong suara atau informasi tunggal dari kebijakan pemerintah. Humasnya pemerintah adalah partai dalam sistem partai tunggal. Jadi kebebasan pers seperti kritik pers terhadap negara dan lain sebagainya itu nggak ada. Itu disikat habis. Terakhir, rakyat tidak mempunyai pilihan lain dalam mengemukakan pendapat dan hak-haknya. Seperti yang sudah saya jelaskan sama teman-teman bahwa partai tunggal itu fungsinya itu sebagai corong informasi dari rezim. Artinya dia hanya memberikan informasi tentang A kepada masyarakat, plug, selesai, masyarakat harus menuruti kebijakan tersebut. Jadi nggak ada tuh sistem misalnya fraksi PDIP reses ke lapangan, dengar pendapat dengan rakyat dan lain sebagainya itu nggak ada, kayak gitu-gitu nggak ada. Tapi bagi sistem tunggal, partai tunggal itu rakyat itu nggak punya pilihan lain. Boro-boro mengungkapkan pendapat tidak menuruti kebijakan pemerintah saja ya berbahaya buat karir dan nyawa. Itu tadi kelemahan-kelemahan dari partai tunggal dalam sistem kepartaian. Nah, selanjutnya teman-teman ada sistem duipartai, artinya sistem dua partai. Sistem dua partai bersaing itu merupakan suatu sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat dua partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kewenangan pemerintah melalui pemilihan umum. Ya, teman-teman bisa langsung mengambil contoh lah bahwa sistem dua partai itu negara pelaksananya itu adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada Partai Republik dan Partai Demokrat. Nah, kadang itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Amerika Serikat aja yang dedengkot demokrasi, yang gencar menyuarakan demokrasi di negara-negara lain, dia mau partainya aja cuma 2 kalau pemilu. Nah, kita ya Indonesia kadang 48 lah, kadang 24 lah, kadang berapa lah, puluhan. Bahkan bisa dibilang katanya Indonesia itu bahkan melebihi Amerika Serikat urusan demokrasi. Dan itu juga dikuatkan dengan argumen bahwa ongkos politik kita itu yang paling mahal di dunia. Berada di deretan negara-negara yang paling mahal di dunia. Gimana? Enggak. Pemilu itu enggak cuma milih presiden dan wakil presiden saja, tapi memilih juga legislatif. Tapi kemudian memilih juga DPD. Belum itu beres, ada DPRD tingkat 1 di daerah provinsi. Kemudian DPRD tingkat 2 kabupaten. Belum pemilihan kepala daerah. Pun halnya sampai ketua RW dipilih secara langsung dengan surat suara. Artinya ongkosnya benar-benar mahal di Indonesia. Nah, tapi kalau di Amerika Serikat sana, teman-teman, partai itu nggak usah pusing. Cuma 2. Dari dulu, Republik, Demokrat bergantian tampuk kekuasaan itu dipimpin oleh kader-kader kedua partai tersebut. Dan di sana karena teknologinya juga sudah dapat,
Nyoblos itu lebih efisien karena menggunakan mesin. Coblos pakai mesin, selesai. Kalau di sini kan mahal. Nyewa kotak suara, bikin kotak suara, pengadaan kertas, surat suara, pengadaan tinta, pengadaan paku aja diada-adain. Belum logistik lain seperti penyewaan panwascam. Panwascam itu kan ad hoc, bukan ad hoc apa ya? Ya artinya dibiayai oleh negara juga sih, tapi nggak tetap seperti pegawai KPU lah. Dia mau ada pemilu, rekrutmen, kontrak sampai tahun kesekian selesai. Nah itu juga kan mengeluarkan biaya yang besar. Nah, dalam sistem ini terdapat pembagian tugas di antara kedua partai. Nah, partai yang memenangkan pemilihan umum akan menjadi partai yang memerintah. Sedangkan partai yang kalah pemilu berperan sebagai kekuatan oposisi yang loyal. Walaupun kalah, partai yang kalah tetap loyal terhadap sistem politik. Nah, makanya efisien gitu loh, efektif dalam sistem di partai. Jadi nggak ada winner takes all. Tidak ada pemenang mengambil semuanya seperti yang sekarang. Jokowi menang presiden, udah semua mau kabinet apa dipilih oleh dia. Syukur-syukur Prabowo yang kalah dia ajak jadi menteri. Nah, kalau sistem di partai itu ketika partainya kalah, ketika presiden yang diusungnya kalah, otomatis mereka akan menjadi oposisi baik di legislatif. Nah, makanya itu yang membuat check and balances berjalan dengan baik. Nah, sistem kepartaian ini biasanya dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi 3 kondisi. Nah, ada syaratnya, teman-teman, nggak bisa sembarangan kita bikin nggak bisa sembarangan kita bikin. Udahlah kita mau sistemnya 2 partai aja, partai-partai yang lain bubar, nggak bisa sederhana itu. Tapi ada 3 kondisi yang menjadi prasyarat berjalannya sistem kepartaian bipartai. Yang pertama adalah struktur masyarakat harus relatif homogen. Artinya homogen itu memiliki suku bangsa yang tidak begitu beragam, kemudian sistem kepercayaan yang tidak begitu beragam. Ini poin pertamanya, Indonesia udah nggak lolos. Karena masyarakat kita kan cenderung heterogen. Suku ada ratusan, bahasa ada ratusan, agama pun banyak, yang diakui 6. Belum agama kepercayaan lain, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada prasyarat tentang konsensus nilai atau kesepakatan tentang nilai-nilai. Dan terakhir adalah mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang telah melembaga. Harus ada 3 prasyarat tersebut. Nah, ini contohnya teman-teman bisa lihat. Contoh dari sistem ini adalah Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Demokrat. Kemudian juga ada Australia antara Partai Liberal dan Partai Buruh. Nah, kelebihan dari sistem distrik kelebihan dari sistem pemilu, sistem kepartaian bipartai adalah yang pertama, dalam sistem distrik suara pemilih yang dihasilkan selalu suara mayoritas. Kemudian yang kedua adalah terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Jadi nggak bisa tuh misalnya parlemen memberikan mosi tidak percaya terhadap Presiden Trump harus turun, nggak bisa. Ya. Tapi karena itu sudah ada konsensus nilai, artinya semua berjalan sesuai dengan periodisasi yang sudah berjalan. Pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilih sistem distrik cenderung berjalan normal. Dan program-program pemerintah itu dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Karena oposisinya kan cuma 1. Ya, jadi enak. Kemudian adanya juga keterikatan pada konstitusi negara. Nah, selain sistem bipartai, ada juga sistem banyak partai. Nah, ini teman-teman yang yang dilakukan oleh Indonesia sekarang. Sistem banyak partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari 2 partai yang dominan. Nah, sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara ekonomi, sosial.
Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara ekonomi sosial. Karena ini loh, kalau partainya banyak, otomatis dia mengakomodir banyak suara. Sedangkan dalam masyarakat yang banyak majemuk itu kan kepentingannya banyak sekali. Belum lagi yang menjalankan politik identitas, belum lagi yang menjalankan kepentingan golongan. Nah, karena banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, maka yang sering terjadi adalah pemerintahan koalisi dengan 2 atau lebih partai yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Ini yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk mencapai konsensus di antara partai-partai yang berkoalisi itu memerlukan praktek dagang sapi, yaitu tawar-menawar dalam hal program dan kedudukan menteri. Nah, ini kan yang terjadi. Pada akhirnya, kemenangan Jokowi di tahun 2019 itu sudah bukan lagi kemenangan rakyat, tapi itu lebih kepada kemenangan partai. Banyak pelanggaran praktek terhadap asas right man in the right place. Kita ambil contoh saja Menteri Kepemudaan dan Olahraga yang dijabat oleh Zainuddin Amali, itu kalau nggak salah. Muda kagak, tua bapak-bapak, dan dari Partai Golkar. Jadi Kemenpora itu tak lebih jabatan yang disediakan untuk sebagai kue yang dibagikan pada saat kemenangan Jokowi disahkan. Belum lagi menteri-menteri, jabatan-jabatan menteri lainnya seperti Kementerian Pembangunan Desa dan Wilayah Tertinggal, itu biasanya diisi oleh partai-partai tertentu. Nah, dulu Kementerian Pendidikan itu dipegang selalu oleh Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama itu dipegang oleh NU. Nah, tapi rada mahiwal nih kemarin-kemarin, Menteri Agama itu dari militer, siapa itu namanya. Kemudian Menteri Pendidikan sekarang sudah tidak dari Muhammadiyah, tapi dari profesional, Bapak Nadiem Makarim, Mas Nadiem Makarim, dan seterusnya. Nah, teman-teman, sistem pemilihan umum yang digunakan itu meliputi 1 atau lebih kursi per distrik. Memilih orang dan tanda gambar partai dan perwakilan berimbang sebagai formula pemilihan. Nah, dengan sistem ini, partai kecil sekalipun kemungkinan besar akan mendapatkan kursi di parlemen. Nah, tapi yang menarik itu di Indonesia itu ada konsepsi parliamentary threshold, di mana ada ambang batas parlemen yang bisa mengusung atau mencalonkan kadernya sebagai presiden. Itu yang kemudian digugat oleh Rocky Gerung beserta pakar-pakar hukum lainnya, bahwa ini nggak sesuai katanya dengan demokrasi Pancasila yang digadang-gadang oleh para founding fathers. Karena ini malah jadinya mainan partai-partai pemenang saja. Jadi presiden hanya boleh diusung oleh parlemen yang lulus ambang batas persentase. Nah, teman-teman, kelebihan dan kekurangan dari sistem banyak partai akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk kelebihan banyak partai, yang pertama adalah setiap individu itu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik. Setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik. Makanya kadang kan ada partai politik melakukan konvensi partai. Demokrat itu menjadi salah satu partai yang pernah melakukan konvensi capres peninggal atau turunnya SBY sebagai ketua umum. Pada saat itu pernah yang mencalonkan diri dari Demokrat itu ada Dahlan Iskan, kemudian juga ada Anies Baswedan, kemudian juga ada siapa itu yang muda tuh. Ya, banyak lah pokoknya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana partai memberikan kesempatan kepada siapapun untuk menjadi pimpinan sebuah partai politik, bahkan dicalonkan menjadi calon presiden. Kemudian kelebihan dari sistem banyak partai adalah kontrol sosial lebih banyak dilakukan oleh partai-partai
politik. Nah, makanya di sini partai penguasa sekalipun tidak bisa melakukan sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahan karena kontrol sosial itu banyak dilakukan oleh partai-partai oposisi. Sistem ini memberikan alternatif banyak pilihan pada warga negara. Jadi warga negara itu punya banyak opsi untuk memilih. Tidak cuma 2 pilihan, tapi banyak. Nah, kelemahannya teman-teman, pada akhirnya seperti yang teman-teman lihat sekarang, adanya pemerintahan yang selalu dalam keadaan tidak stabil. Karena mau bikin kebijakan ini digoyah. Mau memangkas investasi melalui Omnibus Law, partai oposisi menggerakkan gerakan massa. Mau bikin RUU PKS, partai-partai konservatif agama yang kemudian ribut. Artinya pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil karena digoyang terus. Program-program pemerintah juga kurang berjalan dengan efektif karena harus mendengar banyak suara dalam parlemen maupun dalam eksekutif. Dan ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa seperti yang dilakukan oleh partai komunis dalam sistem partai tunggal. Ideologi partai politik itu bersifat oportunis, teman-teman. Jadi tidak baku melandasi konstitusi negara, karena konstitusi negara itu menjadi sebuah spektrum yang terpisah dan lebih sakral, nggak bisa diganggu-gugat oleh partai pemenang. Itu. Kemudian sistem ini juga mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara. Dan sistem ini belum pernah melahirkan negara yang superpower. Tidak pernah, karena oposisinya banyak. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman terkait materi sistem kepartaian. Mohon maaf atas kata-kata yang mungkin kurang berkenan, atas materi yang terlalu cepat disampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, dan terima kasih teman-teman sudah memberikan atensi yang seluas-luasnya pada perkuliahan kali ini. Mohon maaf sekali jika penyampaiannya kurang nyaman, kurang inovatif, dan lain sebagainya. Dengan segala kekurangan atas dasar situasi dan kondisi, serta kendala teknis seperti laptop yang kacrut. Oke, teman-teman, sudah benar laptopnya? Mungkin lagi.